Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, silakan bisa nonton dulu, lalu Anda bisa komen di bawah, lalu Anda bisa subscribe dan share ke teman-teman Anda. Nah, hari ini saya akan share mengenai satu topik mengenai bagaimana kita menyingkapi sebagai Anda, misalnya Anda seorang pedagang ataupun seorang pengusaha. Lalu bagaimana menyikapi dengan adanya isu WhatsApp yang akan sekarang ditransfer back to Facebook. Nah, gimana menyingkapinya? Ya, bagaimana sikap Anda dan bagaimana langkah Anda? Nah, pertama-tama saya akan sharing dulu mengenai apa bedanya antara pedagang dan juga pengusaha. Nah, kalau kita lihat ternyata beda banget pedagang dan pengusaha. Ya, kalau kita lihat sekarang di era digital, semua marketplace ya, mau itu banyak banget ya marketplace yang ada saat ini, dan itu semuanya sudah sangat banyak banget ya, bahkan terlalu banyak pedagang di sana. Jadi apa sih bedanya pedagang sama pengusaha? Pedagang itu basically yaitu jual beli. Dia beli ya, dia beli lalu dia jual. Dia beli lalu jual. Bahkan mungkin nggak beli, dia cuman bantuin jualan lalu dapat untung. Jadi konsepnya pedagang adalah Anda cari cuan lah, cari untung lah gitu loh. Dari saya beli produk di grosir, saya kemas, saya packing, lalu saya promoin di Instagram, promoin di marketplace, ya udah saya jual. Itu pedagang. Ya, sudah banyak banget pedagang, terlalu banyak makan pedagang yang ada di marketplace. Ya, dan apa yang terjadi kalau Anda terlalu banyak di marketplace dan pedagang begitu banyak, apa yang terjadi? Pasti Anda akan mengalami yang namanya perang harga. Yalah, sama-sama pedagang lah, pasti begitu kan? Kita lihat di mana juga begitu. Kalau kita lihat di pasar konvensional juga begitu. Namanya pedagang, pasti perang-perang harga. Customer cari ke sana, cari ke sini, cari ke sana, cari sini, ya cari yang paling murah, gitu kan? Nah, akibatnya kalau Anda perang harga, Anda akan pasti jual yang lebih murah dari kompetitor. Nah, kalau Anda jual lebih murah terus, lama-lama Anda akan ya rugi, gitu kan? Nah, itulah. Tapi itulah pedagang, ya. Tapi mungkin di barang lain Anda bisa untung. Di barang-barang yang bisa Anda cari supplier yang bisa kasih harga lebih bagus, ya Anda bisa untung, gitu kan? Tapi kompetitor juga akan cari, dan akhirnya mereka akan cari harga yang lebih bagus untuk customer, ya. Dan customer saat ini ya mereka bisa pilih banyak banget ya, tinggal mereka pilih yang mana yang bagus, yang mana yang paling cocok, harganya yang paling murah, promo yang paling bagus, ya itu yang dia beli. Nah, apa jadinya kalau kita terus-terusan berdagang terus? Ya, ini sih semua pilihan Anda. Anda mau berdagang atau Anda menjadi pedagang, ya nggak apa-apa. Ada juga pedagang yang sukses, ada. Tapi ada pilihan lain sebagai pengusaha. Nah, pengusaha itu apa bedanya sama pedagang? Kalau pengusaha, dia menciptakan value, nilai value, atau menciptakan satu bentuk usaha yang punya nilai tambah yang berbeda. Misalnya Anda sama-sama jualan fashion, sama-sama jual baju gitu kan. Ya, kalau misalnya orang yang pedagang, ya udah saya beli baju di sana murah, ya, lalu saya ambil untung sedikit, saya jual di sini. Lalu saya promoin ke teman-teman saya, dapat untung, udah selesai, cuan, beres. Cuannya itu jadikan profit. Nah, itulah pedagang. Tapi kalau pengusaha, saya pilih kaos, misalnya saya pilih kaos, cari yang warnanya, yang coraknya cocok dengan selera saya, lalu saya invest waktu untuk cek, oh ini ya kira-kira yang bagus begini ya. Saya tanya-tanya supplier sana sini, kita lihat kira-kira yang bagus apa, yang kira-kira bisa kasih value beda apa ya, kasih ciptain sebuah nilai tambah yang beda apa ya. Oke, kalau gitu kita cari yang warnanya begini, yang warna-warna tren sekarang. Ini contoh kalau fashion ya. Lalu kita lihat, oh ternyata orang-orang seneng pakai baju yang warna cerah, yang warna lebih ya lebih awet muda gitu kan, warnanya biru muda. Seperti hari ini saya bajunya juga cerah ya, baju yang kuning. Nah, ini satu warna yang mungkin memberikan warna cerah. Oke, lalu saya cari deh suppliernya yang mana nih yang kira-kira cocok. Bukan hanya dari warna, tapi dari bahan, dari cuttingnya, dari mungkin ya segala macamnya. Bisa jadi cari yang organik, mungkin begitu. Ya pokoknya carilah sesuatu yang punya nilai tambah. Karena kalau saya cuma jualan gitu aja, saya jadi pedagang. Nah, ini mindsetnya pengusaha. Berarti saya harus kasih nilai tambah. Bahkan pada saat mereka cari ke supplier pun sudah cari nilai tambah. Cari suppliernya juga detail. Invest waktu. Datang ke 10 supplier mungkin. Dicari yang mana yang paling bagus. Setelah itu mungkin cari yang polosan. Kenapa yang polosan? Karena dengan baju polos bisa dikreasi sendiri, bisa didesain sendiri, bisa dimotif sendiri, dan sebagainya. Anda desainlah dengan kreasi Anda. Anda desainlah dengan motif yang Anda paling suka dan sebagainya. Carilah desainer. Carilah orang-orang yang bisa desain. Ya, cari mungkin fashion designer yang mungkin mereka lagi punya satu spesialisasi. Cari beberapa orang, invest waktu lagi, ngobrol lagi, ketemu lagi. Oh, dapat nih. Kira-kira bajunya kayak gini, desainnya begini-begini. Setelah itu, oke. Setelah bajunya dapat, desainnya dapat, baru kita pikirin nih, jualnya di mana nih? Berarti saya harus punya tokonya.
Oh, toko apa ya? Toko online saya masih punya. Ya memang di marketplace pastinya saya juga punya toko-toko yang saya juga ada. Di situ saya buka toko official. Tapi saya juga bikin toko online sendiri di luar marketplace. Kenapa? Karena kalau sampai kejadian ya terjadi misalnya ada satu aturan di mana kita nggak boleh jualan di sana, padahal kita benar-benar menggantungkan, benar-benar memfokuskan ke sana terus, ya sulit juga. Tapi kalau kita punya toko sendiri, punya domain name sendiri, nah itu kan bisa jadi orang datang ke sana semua. Toko saya sendiri. Nah, pengusaha itu invest time, bahkan mungkin invest uang untuk beli domain name, untuk beli website sendiri, untuk beli ataupun untuk invest cari-cari kata kunci yang orang bisa cari, ya, kaos misalnya atau baju t-shirt dengan motif apa misalnya corak abstrak dan sebagainya. Kerjasama untuk jadi seorang digital marketing untuk bisnis Anda itu invest. Lalu setelah itu Anda cari, Anda angkat di digital marketing, baru Anda jual. Ini loh produk saya, ada nilai tambah yang berbeda, ada value yang berbeda, baru saya jual. Harganya bisa jadi lebih tinggi. Kenapa? Anda kan sudah cari nilai tambah, udah dapetin nilai tambah dari supplier, Anda motif, Anda desain, semuanya kasih nilai tambah. Plus Anda invest tim CS, misalnya gitu ya, mungkin nggak usah yang full time, tapi bisa jadi work from home, ya, berbasis misalnya bonus atau gimana, ternyata Anda bisa punya CS yang bisa bales, ya, customer-customer yang tanya. Jadi servisnya beda. Nah, bayangkan, nah itulah pengusaha. Jadi pengusaha itu mengusahakan, ya, menciptakan sesuatu yang mungkin tadinya nggak ada, dia ciptakan nilai tambah, itulah pengusaha. Nah, pertanyaan dengan Anda, Coach, salah nggak kalau saya sekarang jadi pedagang? Nggak salah. Coach, salah nggak saya jadi pengusaha? Nggak salah. Dua-duanya sebenarnya nggak salah. Cuman fungsinya beda. Satu cuma cari untung, cuan-cuan gitu kan. Satu lagi benar-benar menciptakan nilai tambah, value added, ya, menciptakan satu nilai yang mungkin different, beda banget, unik, ya, dan kompetitor akan lihat, wah ini beda. Mungkin customer juga akan lihat beda. Dengan ada beda itu, maka harga Anda bisa lebih tinggi. Nah, kalau harganya lebih tinggi, ya, dan customer memang tetap cari karena Anda punya nilai tambah, plus strategi digital marketingnya bagus, tentunya Anda profitnya pasti akan bagus. Kan logikanya begitu. Ya, nah, berarti strateginya gimana? Kalau Anda seorang pedagang saat ini, tapi Anda cita-citanya mau jadi pengusaha, come on, Anda mesti invest waktu, invest mungkin ada beberapa energi ataupun effort usaha yang harus Anda investasikan, ya. Lalu mungkin ada uang juga, tapi basically uang yang paling murah, ya, money yang paling murah, energi, time, energi, and money yang paling murah. Kenapa? Kalau Anda sudah tahu strateginya, Anda bisa dapat omset bagus, profitnya bagus, itu uang akan terus mengalir. Ya, itu yang paling penting. Coach, sekarang problemnya, gimana caranya saya cuma, misalnya modalnya berarti kalau jadi pengusaha harus besar. Siapa bilang? Belum tentu juga, banyak opsi. Ya, coba Anda hitung dulu. Yang Anda butuhkan apa dulu? Yang paling penting kalau kita ngomong keuangan bisa banyak, bisa satu video lagi. Tapi basically adalah, ya sudah kita hitung-hitung dulu. Namanya pengusaha, harus hitung dulu. Oke, modal untuk bikin tokonya berapa? Ya, tadi yang penting-penting dulu aja. Anda coba pikirkan, common sense aja, logika aja. Untuk bikin toko online berapa? Beli domain berapa? Coba browsing, coba googling, lihat gitu ya. Terus cari supplier. Cari aja dulu beberapa supplier, ngobrol-ngobrol dulu. Cari yang begini, cari minimum order dan sebagainya. Anda cari dulu. Cari yang bisa harganya atau mungkin harganya pas, bahannya bagus. Anda invest waktu lah ke sana. Ya, jadi jangan terburu-buru. Setelah itu Anda list semua, berapa nih? Oke, untuk bikin toko online segini, untuk beli domain segini ya. Lalu cari supplier minimum order segini. Oke, untuk pembelian pertama segini. Oke, dikumpulkanlah total sekian. Nah, itu menjadi modal kerja atau modal utama lah, modal untuk kita bisa usaha ini ya. Itu Anda tulis dulu berapa. Setelah ditulis modalnya segini, ya namanya juga usaha harus ada modal. Pertanyaan, Coach, saya nggak punya modal nih. Itu excuse. Hati-hati, itu excuse ya. Sebetulnya uang atau modal itu bisa kita pikirkan, ya, bisa kita usahakan. Namanya juga pengusaha, bisa kita usahakan, ya. Oke, yang semini-mini mungkin deh. Opsinya apa saja? Oke, bisa jual apa dulu atau gimana? Pokoknya macam-macam. Ya, apakah yang Anda bisa usahakan? Ini kan usaha Anda sendiri. Ya, pasti harusnya Anda usahakan gimana caranya supaya bisa kekumpul modalnya. Gitu kan? Namanya juga usaha Anda. Ya, kalau Anda juga tidak mau mengusahakan bagaimana supaya terkumpul modal, ya jangan usaha kalau menurut saya. Buat apa usaha kalau Anda juga tidak mau usaha untuk belajar atau usaha untuk invest untuk modal sendiri? Ya namanya juga ada usaha. Ya, tapi bijaknya adalah Anda bisa usahakan modal untuk modal yang
cukup dulu. Jadi tidak usah berlebih, tidak usah mau fancy dulu, ya udah cukup dulu. Kita punya garasi, ya garasi jalan deh. Kita cuma bisa beli domain, ya domain jalan dulu deh. Tapi kita maksimalkan dulu, gitu kan? Apalagi sekarang dibantu dengan teknologi yang banyak bisa gratis, masih banyak bisa gratis, gitu kan? Nah, coba manfaatkan itu juga semuanya. Akhirnya kita bisa punya usaha yang jalan. Nah, itu bedanya antara pengusaha dan pedagang. Sekarang, Coach, bagaimana nih dengan isu WhatsApp yang saat ini mulai rame dan sebagainya, orang sudah mulai beralih. Nah, ini pun, kalau Anda mindsetnya seorang pengusaha, entrepreneur, basically Anda harus pikirkan, wah saya berarti kalau gitu nggak bisa. Namanya pengusaha, tidak ada sesuatu yang pasti. Ya, mau Anda usahanya 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun pun tidak ada usaha yang pasti. Makanya, WhatsApp itu pun belum tentu pasti selama-lamanya Anda bisa komunikasi di sana terus. Ya, ada satu kala mungkin kita harus pindah ke yang lain. Maka ini pembelajaran. Berarti Anda udah harus belajar yang lain. Ya, mungkin belajar messenger yang lain. Ada Slack di sana, ada Telegram gitu ya. Ada apa lagi? Banyak, ada Line itu kan. Anda bisa belajar di situ. Atau LinkedIn, atau Facebook page gitu ya. Banyak bisa Anda pelajari. Ya, atau email marketing Anda pelajari lagi. Ya, pokoknya semua yang bisa dipelajari untuk bisa jadi messenger, orang bisa komunikasi, belajar itu semua. Nggak ada salahnya. Kalau kita tahu banyak caranya bagaimana mengkontak customer, bagaimana caranya kita bisa chatting, ya lebih memudahkan Anda, justru membuka peluang lagi buat Anda bisa mendapatkan database lebih banyak. Jadi saran saya, jangan tiba-tiba panik, oh begini, aduh gimana ya, gimana? Iya memang kita perlu pikirkan ya, mungkin kita harus mulai lebih bersih secara digital. Jadi beberapa password ya perlu diupdate lah. Jangan password lama, nggak diupdate, ya kan, diupdate dengan nomor baru atau dengan password baru yang lebih sulit orang ingat. Ya, lebih sulit orang untuk nebak gitu loh. Ya, jangan tulis tanggal lahir lah, yang lain lah, yang lebih ya mungkin nggak kepikiran gitu loh. Nah, coba Anda bersihkan dulu tuh data-data digitalnya, segala macam password dan sebagainya Anda bersihkan dulu semuanya. Lalu apalagi kontak-kontak segala macam, jangan gampang kasih nomor Anda ke yang lain, jangan gampang juga kasih data pribadi dan sebagainya. Ya, kita harus berhati-hati. Ya, harus bijak, oke? Nah, jadi Anda sebagai pengusaha, intinya adalah dengan kondisi WhatsApp yang sekarang begini dan sebagainya, Anda harus lebih bijak, ya. Oke, wow, ternyata artinya pembelajaran buat saya juga sebagai seorang business coach adalah ternyata sebagai seorang businessman, sebagai seorang business coach apalagi, ya, intinya tidak ada yang pasti. Ya, semua penuh ketidakpastian. So, kita masih ready aja, ya. Kita pikir omset kita udah naik, udah bagus. Kita pikir profitnya udah naik, udah bagus. Iya. Coba bertahan berapa lama? Bukannya saya pesimis gimana? Kita harus realistis. Kita optimis tapi harus realistis. Intinya jangan terlalu ya merasa nyaman, merasa sudah oke. No. Anda justru harus berpikir dan berpikir lagi supaya lebih kreatif lagi. Itulah pengusaha. Siapa suruh jadi pengusaha? Gitu ya. Oke, so apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah Anda mau jadi pedagang atau Anda mau jadi pengusaha, itu pilihan Anda semua. Tapi saya hanya ingin menekankan di video ini bahwa ada bedanya antara pengusaha dan pedagang. Pedagang basically cuma cari untung. Pengusaha adalah menciptakan satu nilai tambah, satu added value, satu bentuk usaha yang berbeda dari yang usaha lainnya. Itulah pengusaha. Dan kalau kita lihat isu WhatsApp sekarang, justru akhirnya apa yang harus kita pelajari? Kita harus pelajari lebih banyak lagi media-media komunikasi yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan komunikasi kita kepada customer dan bahkan memaksimalkan marketing kita, karena dengan kita mengetahui lebih banyak lagi communication channel, berarti brand kita lebih di mana-mana dan lebih banyak orang tahu tentang bisnis Anda. Nah, semoga tips ini bisa membuka wawasan Anda, membuat Anda semakin lebih berpikir lagi ya, dan lebih kreatif lagi, terus berinovasi, terus berkarya, karena kalau Anda berhenti berkarya, maka Anda mati. If you stop learning, you stop growing. When you don't grow, you die. Oke, so saya Coach Chandra Hilman, semoga bisa bermanfaat. Stay healthy, stay safe, salam pengusaha.